semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu teks yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira teks yang dimaksud apa ya? Teks yang dimaksud adalah teks iklan. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai teks iklan. Kira-kira di sini siapa yang pernah mendengar ataupun melihat sebuah iklan di televisi, radio, ataupun media sosial? Sebenarnya tujuan dari iklan itu apa sih? Nah, iklan itu bertujuan untuk menarik minat ataupun keinginan atau memengaruhi orang agar tertarik untuk membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh si pengiklan tersebut. Lalu, ada yang tahu nggak sih pengertian dari teks iklan itu apa? Jadi, teks iklan dapat dipahami sebagai teks yang berisi pesan untuk mempromosikan barang, jasa, atau ide kepada khalayak umum. Teks iklan dapat juga dipahami sebagai teks yang menjadi sarana promosi yang berisi informasi produk, kemudian disebarluaskan di berbagai media dengan tujuan untuk membujuk atau memengaruhi khalayak. Sehingga sudah jelas bahwa tujuan dari teks iklan adalah untuk membujuk atau meyakinkan pembaca atau pendengar agar tertarik dan melakukan tindakan tertentu, misalnya membeli produk yang diiklankan. Nah, untuk teks iklan ini, dia punya karakteristik seperti apa ya? Teks iklan ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, komunikatif. Pesan yang disampaikan dalam teks iklan itu harus jelas dan mudah dipahami oleh calon konsumen. Yang kedua adalah menarik. Biasanya dalam iklan itu menggunakan kata-kata ataupun gambar-gambar dan juga suara yang mampu menarik perhatian dari si calon konsumen. Kemudian yang ketiga, persuasif. Sebuah iklan itu harus mampu membujuk ataupun meyakinkan khalayak untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Kemudian singkat dan juga padat. Informasi yang disampaikan dalam teks iklan itu bisa disampaikan secara ringkas tetapi efektif. Yang terakhir, dalam teks iklan itu menggunakan slogan. Slogan ini biasanya menjadi ciri khas dari produk tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai struktur dari teks iklan. Struktur teks iklan itu ada 3. Struktur yang pertama adalah judul atau headline. Bagian judul atau headline ini berfungsi untuk menarik perhatian pembaca. Biasanya bisa berupa kalimat singkat dan juga menarik. Contohnya, diskon besar-besaran hanya hari ini. Struktur teks iklan yang kedua adalah isi atau badan iklan. Pada bagian badan iklan ini menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan secara lebih detail atau lebih mendalam. Contoh, nikmati promo spesial dengan potongan harga hingga 50% untuk semua produk elektronik. Berlaku hingga 31 Desember. Struktur yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup. Pada bagian ini, pengiklan mengajak pembaca untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya membeli produk ataupun menghubungi si pengiklan. Contoh, kunjungi toko kami atau pesan sekarang di www.tokokami.com. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks iklan ada 5. Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks iklan yang pertama adalah
menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk membujuk dan meyakinkan pembaca agar menerima atau melaksanakan gagasan pengiklan. Contohnya ada pada kalimat, "Jangan lewatkan kesempatan emas ini." Ciri kebahasaan dalam teks iklan yang kedua adalah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisikan suatu perintah, saran, atau instruksi agar pembaca mengikuti apa yang diinginkan oleh pengiklan. Contohnya pada kalimat, "Coba produk kami dan rasakan perbedaannya." Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan slogan atau jargon khusus. Slogan merupakan susunan kata yang singkat, padat, dan mudah diingat yang menjadi ciri khas suatu produk. Contohnya pada slogan, "Karena Anda berharga," adalah salah satu jargon dari produk kecantikan. Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks iklan yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat informatif. Kalimat informatif adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada calon konsumen terkait produk yang diiklankan. Contohnya, produk kami terbuat dari 100% bahan organik yang aman untuk lingkungan dan kesehatan keluarga Anda. Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terakhir dalam teks iklan adalah menyertakan fakta dan opini. Fakta dalam teks iklan digunakan untuk meyakinkan konsumen, sementara opini dalam teks iklan bersifat subjektif. Penyampaiannya harus didukung fakta dan data yang valid agar kepercayaan konsumen terjaga. Untuk contohnya, kita ambil pada salah satu produk yaitu kopi. Faktanya bisa berupa kalimat, "Kopi ini mengandung 0% gula." Sementara untuk opininya bisa berupa kalimat, "Rasanya lebih nikmat dibandingkan kopi lainnya." Jadi, fakta digunakan untuk menyampaikan data atau kebenaran, sementara opini untuk memberikan pendapat subjektif. Setelah belajar mengenai pengertian, karakteristik, struktur, dan juga kaidah kebahasaan dari teks iklan, saatnya kita bermain sebentar. Yuk kita main bareng-bareng. Sekarang kita coba bareng-bareng permainan kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Pertama, ini adalah smartphone terbaik di kelasnya yang menawarkan pengalaman fotografi luar biasa. Ini masuk ke dalam ciri kaidah kebahasaan teks iklan yang mana ya? Apakah kalimat imperatif, persuasif, informatif, atau slogan? Mungkin ini di opini. Selanjutnya, pesan sekarang dan nikmatin layanan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Kira-kira ini termasuk kaidah kebahasaan teks iklan yang mana ya? Kita masukkan kalimat imperatif. Smartphone ini dilengkapi dengan kamera 108 megapiksel dan baterai berkapasitas 5000 mAh. Ini kita masukkan ke fakta. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10 juta kali dan mendapat rating 4,8 di Play Store. Kita masukkan kalimat informatif. Selanjutnya adalah kalimat kualitas adalah prioritas. Sepertinya ini sudah jelas ya. Jawabannya adalah slogan. Kalimat yang terakhir adalah mulai gaya hidup sehat dari hari ini. Daftar di gym kami dan nikmati fasilitas modern serta pelatih profesional. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung sekarang. Ini masuk ke kalimat persuasif. Dan ternyata untuk jawabannya sudah benar semua. Yeay! Itulah materi singkat mengenai teks iklan. Sekarang kalian coba amati yang ada di sekeliling kalian. Apakah iklan-iklan yang kalian temui sudah memenuhi dari karakteristik, struktur, dan kaidah kebahasaan yang sesuai? Nanti setelah ini kita akan berlatih untuk membuat teks iklan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya.